Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Hadirin pendengar yang berbahagia, pertama sekali malah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, inayah, kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa tidak lupa dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan juga semestinya apa tugas kita sebagai hamba kepada Allah. Dan juga sholawat bering salam kita juga sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan bagi kita sebagai umat muslim dan juga yang beriman bahwasanya Rasulullah adalah Rasul yang terakhir yang menjadi panutan bagi kita sebagai umat Islam. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dan juga insya Allah akan mendapat nanti kemudahan dan juga kemurahan dari Rasulullah ketika nanti dan akhirat kelak. Hadirin pendengar yang berbahagia, tiba saatnya kembali pada saat ini Ramadan yang sungguh kita nantikan di setiap tahun, dan juga di setiap kita mungkin akan beramal ataupun melakukan hal-hal yang baik ketika Ramadan itu datang. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita sebutkan tadi pada awal kita memulai tausiah ini, disampaikan bahwasanya pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di sana Al-Quran sebagai pedoman ataupun sebagai panutan bagi kita, ataupun boleh dikatakan sebagai petunjuk jalan bagi umat Islam yang pada saat ini kita sudah seharusnya ataupun wajib kita berada pada jalan yang telah dituntun oleh Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan artian bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan berarti kita wajib membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan berarti kita wajib menelaah isi apa yang ada dalam Al-Quran itu. Dan juga sebagai seorang muslim wajib kita meyakini dan mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah memang kata-kata ataupun qaul atau kalam yang telah disampaikan oleh Allah. Untuk itu sebagai seorang muslim, seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan, dan juga diiringi yang pertama adalah kalau ketika kita sampaikan bahwasanya Al-Quran itu diawali dengan Iqra, seperti dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 disebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca dalam artian ketika kita lihat dari segi sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang ummi yang tidak bisa membaca. Namun di beberapa tafsir disebutkan membaca sama halnya, kalau dalam artian sederhana, membaca adalah bagian dari literasi. Literasi dalam makna hal untuk membaca adalah awal untuk berliterasi adalah membaca terlebih dahulu. Membaca ada dua. Yang pertama membaca secara qauliyah, dan juga yang kedua membaca secara kauniyah. Berarti kalau qauliyah, jika waktu itu ketika awal turunnya Al-Quran Rasulullah tidak bisa membaca, seperti yang disebutkan ketika Jibril datang, beliau langsung menjawab waktu itu, ana
Wa ma'ana biqari'in. Maksudnya adalah beliau adalah bukan seorang pembaca. Ataupun boleh dikatakan beliau adalah seorang buta huruf dan tidak bisa membaca. Namun di sebuah tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya membaca di sini adalah membaca kauniyah, yaitu membaca hal-hal yang mungkin bisa kita baca melalui ciptaan yang telah diberikan oleh Allah. Berarti berliterasi yang pertama adalah berliterasi melalui membaca, dan membaca pada hal-hal yang diciptakan oleh Allah. Disinilah prinsip pertama. Berarti akidah ataupun tauhid kita dimulai dengan membaca. Saudara-saudara muslim sekalian, hadirin yang berbahagia, itu yang pertama yang kita harus dalami sebagai seorang muslim. Berarti ada kewajiban membaca. Yang kemudian pada ayat tersebut dilanjutkan, khalaqal insana min 'alaq. Inilah kelebihan manusia, diciptakan dari segumpal darah. Dalam proses penciptaan tersebut, kalau kita berliterasi lebih lanjut, yang awalnya dia lahir, kemudian berkembang, kemudian menjadi manusia yang remaja, ataupun menurut golongan ataupun golongan dari umur, tingkatan umur mereka menjadi dewasa. Ketika mereka dewasa, mereka mulai berpikir, saya ini adalah manusia yang dinamakan dengan insan kamil. Insan kamil adalah mereka adalah orang-orang yang mungkin memberikan, ataupun mereka adalah manusia yang menggunakan segala daya upayanya melalui pemikiran mereka. Jadi, saudara pendengar yang berbahagia, yang pertama yang kita lakukan adalah mengenal diri kita. Siapa yang menciptakan kita? Berarti tauhid diawali dengan literasi membaca. Yang kemudian, yang kedua di sini, alaq dan sebagainya. Alaq itu adalah segumpal darah yang mungkin ketika kita manusia ataupun ketika kita diciptakan oleh Allah dari segumpal darah itu, kemudian menjadi manusia yang paling benar, ataupun manusia yang mungkin adalah ciptaan yang paling baik dari seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Berarti kita sudah sewajarnya mengingat dari mana asal kita dan untuk apa kita hidup dan sebagainya. Dan selanjutnya, kalau kita lihat kembali pada ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Berliterasilah atau membacalah. Ketika kamu membaca, berarti ketika itu juga kamu mempunyai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, dan juga mudah-mudahan Anda ataupun kita semuanya, umat muslim ini menjadi golongan yang lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di dalam surah Al-Mujadalah disebutkan pada ayat 11. Apa disebutkan? Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa kaitannya dengan Iqra? Yang pasti dengan literasi manusia itu akan diangkat derajat. Yang pasti dengan literasi berarti manusia akan lebih berilmu dan lebih berpengetahuan dibandingkan mereka yang tidak pernah membaca, sebagai sebuah literasi ataupun proses literasi dalam hidup mereka. Jadi untuk itu, pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama gunakan momen bulan puasa ataupun bulan Ramadan ini menjadi sebuah momen ketika kita kembali untuk berliterasi, yang tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, namun juga menelaah isi apa yang terkandung, apa maksud Al-Quran menjadikan kita seorang muslim yang mempunyai kelebihan ataupun mempunyai pikiran, pengetahuan, dan juga ide ataupun hal-hal yang bagaimanapun sebagai manusia adalah manusia yang terbaik, berilmu, berpengetahuan, dan insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang disebut dengan insan kamil. Jadi melalui literasi, salah satu cara untuk termotivasi bagi diri kita melihat, mendalami, dan juga berilmu dengan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang berguna selama bulan puasa Ramadan ini. Untuk itu, pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan
Dengan sedikit pencerahan ini, ketika kita katakan berliterasi, saya rasa sudah sewajarnya ketika kita berliterasi di bulan Ramadan, karena beberapa hal yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan. Al-Quran tujuannya untuk apa? Dan bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi dari Al-Quran itu dan perintah tersebut untuk berliterasi. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi insan kamil dan juga kita melaksanakan ibadah Ramadan kita ini berliterasi dengan baik, dan insya Allah Allah akan menjawab dan juga memberikan pahala di sisi nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Bina mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.